Dia bergumam. Pena Dewa Surgawi Pelangi, ini adalah sesuatu yang tidak digunakan klan Gu dalam 1000 tahun terakhir. Apakah mereka akhirnya mengeluarkannya sekarang? Ekspresi Elder Tongshuan penuh hormat saat dia memegang pena naga pelangi di tangannya. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Pena Dewa Surgawi Pelangi ini belum digunakan oleh klan Gu selama 1000 tahun, tapi itu akan dibuka. Sun Er. Penatua Tongshuan memegang pena Dewa Pelangi Surgawi di tangannya saat dia melihat Sun Er. Sun Er mengangguk ketika dia melihat ini, dan kemudian dia menutup matanya. Ekspresi penatua Tongshuan menjadi serius ketika dia melihat Sun Er mengangguk. Aura mengerikan melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Setelah itu, tangan yang memegang pena Dewa Pelangi Surgawi mengencang. Lengannya menari-nari dan banyak garis misterius mulai terbentuk dengan cepat di bawah telapak tangannya. Setelah tarian pena Dewa Pelangi Surgawi, banyak simbol berwarna pelangi mulai muncul di dahi halus Sun Er dengan setiap pukulan. Pelangi ini adalah warna yang sangat cemerlang. Itu berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan warna pelangi di dahi pria berpakaian hijau itu. Kelas Divine dan kelas 9 adalah perbedaan dari satu kelas. Namun, masih ada perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Ekspresi penatua Tongshuan menjadi lebih serius dengan setiap goresan tato klan pelangi. Tangan yang dia pegang pena Dewa Surgawi tanpa sadar bergetar. Douki di dalam tubuhnya dengan cepat mengalir seperti air banjir. Sungguh pena Dewa Surgawi yang menakutkan. Tidak heran tidak ada yang memiliki kualifikasi untuk menyentuhnya dalam 1000 tahun. Dari hanya tingkat kelelahan Douki ini, siapapun tanpa kekuatan Dou Sheng akan tersedot kering. Ekspresi Elder Tongshuan tenggelam saat dia merasakan Douki yang berkurang dengan cepat di tubuhnya. Dia dengan cepat memfokuskan pikirannya dan mengendalikan orbit pena yang sempurna. Pena Dewa Pelangi Surgawi menari di atas tempat setengah inci atau lebih di depan Sun Er. Banyak garis pelangi terus muncul di dahinya. Gambar tato klan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya ini berlanjut selama hampir 10 menit sebelum selesai. Setelah pukulan terakhir mendarat, keringat dingin tanpa sadar muncul di wajah Elder Tongshuan meskipun kekuatannya besar. Meskipun dia kelelahan, matanya masih dipenuhi dengan kegembiraannya. Selesai. Mata Sun Er yang tertutup rapat perlahan terbuka setelah mendengar suara di samping telinganya. Saat matanya terbuka, tato klan pelangi di dahinya tiba-tiba memancarkan cahaya pelangi yang kuat. Di bawah cahaya pelangi ini, cukup banyak anggota klan yang kuat dari klan Gu tidak dapat menahan tekanan yang datang dari dalam jiwa mereka. Sebuah celepuk terdengar saat mereka berlutut untuk Sun Er dengan wajah liar dan panas. Haha, tato klan pelangi akhirnya muncul di klan Gu kita setelah 1000 tahun. Tawa tua samar-samar terdengar dari langit yang jauh ketika cahaya pelangi meletus. Tawa itu sangat samar dan cepat berlalu. Jika telinga seseorang tidak tajam, suaranya tidak mungkin dideteksi. Tidak terduga bahwa bahkan orang ini telah diganggu. Penatua Tongshuan sedikit terkejut ketika mendengar suara tua yang tidak biasa ini. Dia segera membungkuk ke bagian tertentu dari langit. Cahaya pelangi hanya bertahan sesaat sebelum benar-benar menarik diri ke tato klan pelangi di dahi halus Sun Er. Tato klan bergetar sebelum menghilang secara bertahap. Tato klan ini tidak akan muncul di permukaan. Itu hanya akan muncul ketika pemiliknya sengaja memanggilnya. Ayo pergi, tidak ada yang bisa dilihat. Pada waktu yang akan datang, Sun Er pasti akan melampaui semua orang di dalam klan. Pria berpakaian hijau di pohon yang menjulang tinggi di kejauhan tersenyum ketika cahaya pelangi menyebar. Dia hanya tersenyum dan hendak berbalik ketika matanya tiba-tiba beralih ke tempat duduk. Mata Xiao Yan yang tampak agak pucat terlempar ke posisinya. Haha, apakah kita sudah ketahuan? Sungguh indah yang tajam. Pria berpakaian hijau itu tersenyum saat melihat mata Xiao Yan. Setelah itu, jari-jari kakinya menekan bagian atas pohon sebelum tubuhnya melayang dan mundur. Dalam beberapa kilatan, dia menghilang. Pria berjubah perak dan pria kekar mengikuti dari belakang. Memang ada banyak ahli karena ada awan di klan Gu ini. Garis keturunan Dou Di memang layak untuk membangkitkan kecemburuan orang lain. Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat pria berpakaian hijau misterius itu pergi. Orang ini harus menjadi anggota klan Gu. Namun, tekanan yang dia tinggalkan untuk Xiao Yan bahkan lebih kuat dari Guyao. Ayo pergi juga. Tidak ada yang menarik dalam upacara berikutnya.
Xiao Yan berdiri dari tempat duduknya, menangkupkan tangannya, dan mengucapkan selamat tinggal pada Mang Tianqi. Setelah itu, dia tersenyum pada Sun Er di alun-alun. Dia memimpin kelompok Xiao Yi. Mereka berbalik dan kembali menggunakan rute yang biasa mereka datangi. Anak kecil ini kemungkinan menderita cedera serius. Meskipun Elder Tong Xuan telah menyembuhkan luka luarnya, jari penghancur Guyao itu adalah dou skill kelas Tian yang sombong. Mang Tianqi tidak menghentikan Xiao Yan saat dia melihat kelompok itu pergi. Dia secara alami mengerti bahwa itu adalah kemenangan tipis meskipun Xiao Yan telah muncul sebagai pemenang kali ini. Karena upacaranya sudah selesai, aku akan pergi dulu. Sun Er juga khawatir tentang luka Xiao Yan saat melihat kelompok Xiao Yan pergi. Dia tidak ingin terus tinggal di tempat ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini kepada Elder Tong Xuan, dia mengabaikan jawabannya, dan tubuhnya mengejar kelompok Xiao Yan di depan banyak tatapan dengan sekejap. Penatua Tong Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat Sun Er pergi sesuka hatinya. Dia tertawa pahit, sepertinya garis keturunan Divine tidak cukup. Klan Xiao masih lebih baik. Mereka tidak perlu melakukan apa-apa, namun mereka telah bisa mendapatkan menantu perempuan dengan garis keturunan Divine. Sosok yang ditutupi jubah hitam di sudut alun-alun menatap punggung Sun Er yang jauh dengan mata berkedip-kedip. Ada kilatan dingin samar di dalamnya. Tidak terduga bahwa itu klan Gu telah menghasilkan garis keturunan Divine. Sepertinya dia akan menjadi musuh besar klan Hun saya di masa depan, dan dia bahkan mungkin mengganggu rencana klan Hun saya. Sepertinya aku harus diam-diam menemukan kesempatan untuk menghabisi orang ini. Setelah mengalami upacara seperti bom Sun Er, upacara berikutnya mengalami kesulitan membangkitkan kegembiraan orang lain. Oleh karena itu, Elder Tong Xuan telah mundur, meninggalkan orang-orang yang tersisa ke sesepuh lainnya. Pada saat ini, kelompok Xiao Yan telah kembali ke rumah bambu di dalam hutan pegunungan. Suasana tenang menyebabkan semua orang menghela nafas lega setelah hari yang sibuk. Matahari merah darah tergantung di tepi langit di malam hari, melepaskan panas terakhirnya di darat. Pintu bambu yang tertutup rapat dibuka dengan lembut. Xiao Yi dengan lembut masuk. Setelah itu, dia menatap Xiao Yan di tempat tidur. Matanya saat ini terbuka, jadi dia tersenyum dan bertanya, "Apa kabar?" "Tidak ada yang serius. Saya hanya terlalu melelahkan diri saya sendiri." Teknik jari penghancur yang telah ditransmisikan ke tubuhku telah dihapus dengan bantuan Sun Er. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, ekspresinya sudah jauh lebih baik setelah beberapa jam istirahat. Aku seharusnya tidak begitu sengsara. Namun, menjadi lebih sulit untuk melompat di antara level. Xiao Yan menghela nafas saat berbicara. Setelah peningkatan kekuatannya, kemampuan bertarungnya di seluruh level menjadi lebih terbatas. Bagaimanapun, setiap bintang setelah bintang kelima dari kelas Douzun adalah celah yang sangat besar. Jika itu adalah Douzun biasa, seseorang tidak akan bisa mengalahkan lawan dari tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, lawan yang dihadapi Xiao Yan kali ini adalah individu ganas yang memiliki metode Qi kelas Tian dan keterampilan Dou kelas Tian. Kemampuan Xiao Yan untuk muncul sebagai pemenang dalam pertarungan semacam itu adalah hal yang cukup mengejutkan. Xiao Yi tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Ini wajar saja. Jika kamu berada di level yang sama dengan Guyao, kemungkinan dia bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk membalas." Xiao Yan tidak berkomitmen dalam menghadapi kata-kata Xiao Yi. Dia bertanya, "Di mana Sun Er?" "Dia telah pergi ke klan Gu. Saya mendengar dia berkata bahwa makam surgawi ini akan dibuka dalam 2 hari." Xiao Yi berbicara. Makam surgawi. Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar nama ini. Sebagian alasan mengapa dia datang ke alam Gu kali ini adalah untuk menuju ke makam yang ditinggalkan oleh leluhurnya Xiao Xuan, dan dari apa yang dikatakan Huo Xuan, makam ini berada di makam surgawi. Dengan kata lain, dia harus memasuki makam surgawi sebelum dia bisa memasuki makam Xiao Xuan. Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening saat memikirkan hal ini. Hubungan antara dia dan klan Gu tidak di tempat yang baik. Oleh karena itu, dia sedikit khawatir bahwa itu klan Gu akan campur tangan dan menghentikannya masuk. Aula utama klan Gu menyala dengan baik. Banyak tokoh tua duduk di sekitar meja pertemuan yang lebar. Suasananya khusyuk dan tegas.
Selanjutnya, kita akan membahas masalah pembukaan makam surgawi. Semua orang tahu bahwa ada total 16 orang yang dapat memasuki makam surgawi. Masing-masing dari 8 klan kuno memiliki 2 tempat. Namun, tidak ada seorang pun dari klan Ling yang datang kali ini. Oleh karena itu, 2 tempat menjadi kosong. Menurut aturan, klan Gu kami dapat menggunakan 2 tempat ini. Dengan kata lain, klan Gu kita akan memiliki 4 tempat. Mata Elder Tong Xuan menghadap ke seluruh aula dari tempat di meja pertemuan saat dia berbicara. Namun, seharusnya ada 6 orang yang telah diatur oleh klan Gu kami untuk memasuki makam surgawi. Dengan kata lain, kita kekurangan 2 tempat. Seorang Elder dengan lembut berbicara. Bukankah tempat untuk klan Xiao selalu digunakan oleh klan Gu kita? Cukup jika kita menambahkannya. Gu Qian bertukar pandang dengan beberapa tetua di sampingnya sebelum membuka mulutnya untuk berbicara. Namun, klan Xiao memiliki Xiao Yan. Dia datang kali ini, jika ini masalahnya. Seorang elder ragu-ragu. Klan Xiao telah menurun sedemikian rupa. Itu tidak lagi peringkat di antara klan kuno. Tidak ada salahnya mengecualikannya. Saya pikir Xiao Yan harus bisa memahami ini. Elder Gushan berambut putih itu berbicara dengan suara tenang. Beberapa sesepuh tanpa sadar mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya. Namun, penatua Tong Xuan mengerutkan kening. Ledakan. Pintu yang tertutup rapat memancarkan ledakan. Itu telah diguncang terbuka sementara Elder Tong Xuan mengerutkan kening. Para penjaga di pintu baru saja akan berteriak marah ketika mereka tiba-tiba berlutut di bawah cahaya pelangi. Penatua Gushan. Sejak klan Xiao meninggalkan Central Plains, klan Gu telah menempati tempat mereka. Saat ini, seseorang dari klan Xiao akhirnya datang, namun Anda menolak untuk mengembalikan tempat ini. Apakah kamu tidak akan sedikit berlebihan? Cahaya pelangi menerangi aula besar, menyebar ke semua sesepuh di dalam. Pada saat yang sama, suara dingin tiba-tiba terdengar di dalam aula besar ini. Ekspresi cukup banyak sesepuh berubah ketika cahaya pelangi menutupi aula. Tubuh mereka tanpa sadar gemetar. Jika mereka tidak memiliki kekuatan besar, tekanan dari garis keturunan kemungkinan akan menyebabkan mereka berlutut seperti para penjaga itu. Sun Er. Beberapa sesepuh tertawa pahit. Siapa lagi di klan Gu selain Sun Er yang memiliki tekanan garis keturunan seperti itu? Sosok cantik perlahan berjalan ke aula besar di bawah mata banyak orang. Cahaya pelangi menyebar dari alisnya. Aduh. Sun Er, sembunyikan dulu tato klan. Penatua Tong Sun menghela nafas tanpa daya. Dia melirik penatua Gushan, yang ekspresinya sedikit jelek, saat dia berbicara. Setelah mendengar kata-kata Elder Tong Xuan, cahaya pelangi yang dipancarkan dari antara alisnya berangsur-angsur melemah. Dia berjalan ke sisi meja rapat. Beberapa kemarahan melompat di dalam matanya yang cantik. Dia tahu bahwa itu orang-orang ini pasti tidak akan menerima Xiao Yan. Meskipun dia telah menunjukkan kekuatan yang sangat besar, orang-orang ini masih tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghalanginya. Sun Er, kamu adalah anggota klan Gu kami. Pikirkan lebih banyak untuk klan Gu saat kamu bertindak. Wajah Gushan tenggelam saat dia mencoba menegurnya. Elder Gushan, meskipun saya adalah anggota klan Gu, ada beberapa hal yang tidak boleh Anda berlebihan. Klan Gu kami telah mendapatkan keuntungan besar dalam hal tempat yang tersedia. Selain itu, tempat untuk klan Xiao selalu diserahkan kepada klan Gu kami sejak mereka meninggalkan Central Plains. Dengan kata lain, klan Gu kami mendapat manfaat dari bantuan mereka. Sekarang Xiao yang telah tiba di sini setelah banyak kesulitan, Anda tidak hanya tidak berencana mengembalikan tempat itu kepadanya, Anda bahkan berpikir untuk mengecualikannya. Siapapun yang memiliki hati nurani tidak akan melakukan hal seperti itu, kan? Sun Er memelototi Gushan. Kata-katanya menjadi sangat keras, menyebabkan wajahnya tenggelam. Dia merasa sulit untuk membentuk balasan. Sun Er, tempat ini adalah tempat para sesepuh mendiskusikan berbagai masalah. Kamu menerobos masuk ke sini sudah melanggar aturan. Gu Qian mengerutkan kening saat dia menjawab. Penatua Gu Qian, apakah kamu lupa tentang otoritas tato klan pelangi? Sun Er dengan dingin menuntut. Gu Qian kaget saat mendengar ini. Dia segera merasa sedikit pahit. Menurut aturan klan Gu, setiap anggota klan yang memiliki tato klan pelangi akan mampu melampaui sebagian besar sesepuh dalam hal posisi. Memasuki ruang pertemuan ini tidak melanggar aturan apapun.
Baiklah, berhenti berdebat. Elder Tongshuan merajut alisnya saat dia akhirnya membuka mulutnya dan memerintahkannya. Aula besar menjadi jauh lebih tenang setelah mendengar suaranya. Banyak mata berkumpul di Elder Tongshuan. Memang sedikit berlebihan untuk mengecualikan Xiao Yan, tambahkan dia ke daftar nama untuk makam surgawi ini. Klan Gu kami telah memanfaatkan tempat klan Xiao selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya untuk mengembalikannya. Selain itu, hanya satu Xiao Yan dari klan Xiao yang datang. Bahkan jika kita mengizinkannya memasuki makam surgawi, klan Gu kita masih memiliki 5 tempat. Ini sudah cukup bagus. Semua orang seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Elder Tongshuan menyilangkan jarinya saat suaranya yang tenang bergema di sekitar aula besar. Gushan dan beberapa sesepuh mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini. Namun, mereka hanya bisa menganggukkan kepala. Mereka mengerti bahwa itu Sun Er memiliki garis keturunan ilahi. Lupakan tentang ayahnya menjadi kepala klan saat ini. Hanya garis keturunan ini dan tato pelangi yang menyebabkan bobot kata-katanya menjadi berkali-kali lebih berat. Bahkan sesepuh berpengalaman seperti mereka tidak bisa menegurnya. Karena tidak ada keberatan, kami akan memutuskan untuk melakukannya seperti ini. Makam surgawi akan dibuka dalam 2 hari. Sun Er, minta Xiao Yan untuk mempersiapkannya. Penatua Tongshuan berbicara. Iya, sesepuh, maaf telah mengganggumu. Sun Er sedikit mengangguk. Dia membungkukkan tubuhnya dengan sopan kepada semua sesepuh yang duduk. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula besar di depan mata hormat para penjaga di sekitarnya. Cukup banyak sesepuh di dalam aula saling memandang setelah melihat punggung Sun Er menghilang. Mereka tidak mengharapkan Sun Er, yang biasanya tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, bertindak begitu kuat ketika menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan Xiao Yan. Elder Tongshuan, masih ada makam Xiao Xuan di dalam makam surgawi. Orang-orang kami telah gagal memasuki tempat itu bahkan sekarang. Gushan terdiam sesaat setelah Sun Er pergi sebelum tanpa sadar berbicara. Penatua Tongshuan tidak bisa menahan cemberut ketika dia mendengar kata-kata ini. Kalian semua seharusnya tidak memiliki pemikiran terhadap makam Xiao Xuan. Mengingat kemampuan divinenya saat itu, jika dia tidak ingin orang lain memasuki makamnya, maka bahkan kepala klan tidak akan memiliki peluang sukses 50% jika dia mencoba masuk. Oleh karena itu, Anda tidak perlu menyia-nyiakan usaha Anda. Suara tua tiba-tiba terwujud di dalam aula besar sementara Elder Tongshuan mengerutkan kening. Gushan dengan bijak menutup mulutnya ketika dia mendengar suara ini. Karena bahkan orang ini telah berbicara, dia hanya bisa berhenti memikirkan makam Xiao Xuan. Baiklah, mari kita berhentikan. Klan Gu baru-baru ini mengundang cukup banyak ahli. Kalian semua harus lebih memperhatikan. Jangan biarkan mereka mengganggu warga keturunan klan Gu. Dimengerti. Banyak sesepuh dengan hormat menjawab ketika mereka mendengar kata-kata ini. Setelah itu, mereka perlahan berdiri dan meninggalkan aula satu demi satu. Penatua Tongshuan duduk di kursinya. Dia menyaksikan aula besar ini dengan cepat kosong sebelum menghela nafas, bagaimana pemimpin klan dan sisanya memandang Xiao Yan. Ruang di kursi di samping meja pertemuan menjadi terdistorsi setelah kata-kata Elder Tongshuan terdengar. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu perlahan muncul. Dia samar-samar menjawab, dia akan menjadi besar. Aduh. Penatua Tongshuan mengangkat alisnya. Jelas tidak mudah untuk mendapatkan orang tua ini dengan harapan yang sangat tinggi untuk mengucapkan kata-kata ini. Bagaimana dengan Giok Dewa Kuno Toushi? Berdasarkan dugaan kami, kemungkinan besar dengan Xiao Yan. Hal-hal akan agak merepotkan jika hal ini akhirnya diambil oleh klan Hun. Penatua Tongshuan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Tangan keriput sosok berjubah abu-abu itu mengusap sandaran tangan kursi. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, tidak perlu khawatir. Itu akan diselesaikan. Jadi seperti ini, ya. Penatua Tongshuan mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri. Awan samar berlama-lama di atas gunung hijau subur, memberikan penampilan surga. Xiao Yan menggunakan langkah kaki yang lembut dan lambat untuk berjalan ke puncak gunung. Luka dan kelelahan di dalam tubuhnya telah sembuh. Setelah tubuh fisiknya mengalami penempaan kekuatan naga Phoenix Xian, itu menjadi sangat kuat. Kemampuannya untuk pulih bahkan tidak perlu disebutkan. Hah! Xiao Yan membiarkan mantra api beredar saat dia perlahan berjalan melewati hutan pegunungan.
Dia menyerap energi murni dan membiarkannya menyerang setiap bagian tubuhnya. Namun, kaki Xiao Yan berhenti saat dia tenggelam dalam keadaan seperti itu. Matanya yang tertutup dengan cepat terbuka. Ekspresi serius melintas di wajahnya saat dia melihat ke tepi jalan gunung di depannya. Sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di tempat itu. Kejutan melonjak ke mata Xiao Yan saat dia melihat punggung itu. Dari indranya, orang ini bahkan tidak memiliki aura sedikit pun. Seolah-olah orang ini, bahkan ruang di mana dia berada, tidak ada. Namun, adalah mungkin bagi seseorang untuk memastikan bahwa ini adalah seseorang ketika seseorang melihat dengan mata telanjang. Perasaan yang saling bertentangan ini sangat tidak biasa. Xiao Yan Junior ini hanya lewat. Tetua, maafkan saya jika saya telah mengganggu Anda. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke sosok ini dan berbicara dengan suara yang sangat sopan. Setelah itu, dia menggeser kakinya dan perlahan menarik kembali. Perasaan yang diberikan orang ini terlalu aneh, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain sedikit berhati-hati. Tidak perlu pergi. Aku telah menunggumu di sini. Xiao Yan baru saja melangkah mundur saat tawa samar berdengung di samping telinganya. Matanya menjadi silau. Lain kali dia memfokuskan pikirannya, dia menemukan bahwa dia sudah berada di puncak gunung. Awan berlama-lama di sekelilingnya, memberinya suasana surga. Namun, ini menyebabkan rasa dingin meningkat di dalam hati Xiao Yan. Taktik macam apa ini? Dia telah bertemu dengan banyak ahli selama bertahun-tahun. Namun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa menggeser tubuhnya sendiri tanpa dia merasakan perubahannya. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Dia menatap lurus ke depan di mana sesosok berdiri dengan tangan di belakangnya tidak jauh dari sana. Orang itu tidak memiliki tekanan kuat, tapi Xiao Yan tidak berani meremehkan orang ini sedikit pun. Dia yakin bahwa orang di depannya pasti orang paling menakutkan yang dia temui sejak kelahirannya. Karena Xiao Yan ada di sini, dia tidak akan tetap ngeri. Dia dengan cepat mengendalikan emosinya. Kekuatan pihak lain terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Oleh karena itu, dia tidak khawatir pihak lain akan melakukan apapun padanya. Dengan memiliki kekuatan seperti itu, yang perlu dilakukan pihak lain hanyalah melambaikan tangan secara acak dan itu akan melukainya secara serius. Tidak ada gunanya memainkan semua trik yang tidak berguna ini. Haha, tidak terduga bahwa itu klan Xiao benar-benar mampu menghasilkan pemuda yang luar biasa setelah garis keturunannya terbuang. Ini telah menyebabkan saya tidak punya pilihan selain percaya bahwa itu tindakan Xiao Xuan dengan alasan. Hati Xiao yang terasa sedikit dingin. Dari kalimat singkat ini, dia mengerti bahwa orang misterius di depannya telah berhubungan dengan leluhurnya. Dengan kata lain, pihak lain adalah iblis tua yang telah hidup beberapa tahun yang tidak diketahui. Bolehkah saya tahu nama penatua? Xiao Yan bertanya dengan hormat. Sosok itu tersenyum samar saat mendengar pertanyaan Xiao Yan. Setelah itu, dia perlahan berbalik. Orang ini tampaknya berusia sekitar 40 tahun atau lebih. Dia tampak seperti pria paruh baya biasa. Pakaiannya biasa saja dan terbuat dari linen. Senyum yang muncul di wajahnya menyebabkan seseorang merasa agak damai. Penampilan biasa ini agak berbeda dari apa yang dibayangkan Xiao Yan di dalam hatinya. Sebelum dia bisa pulih dari perbedaan ini, kalimat pria paruh baya berikutnya membuatnya merasa tercengang. Saya Ayah Sun Er. Ayah Sun Er. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Dia telah mendengar Sun Er menyebutkan bahwa itu ayahnya adalah kepala klan Gu dan eksistensi puncak sejati di dunia ini. Sekarang, eksistensi puncak di benua Douqi ini telah muncul di depannya dengan penampilan yang sangat biasa,